Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Imania, biasa dipanggil dengan Wiman. Di video ini kita akan mempelajari tentang ilmu pengetahuan alam menggunakan dua buku, yaitu yang pertama buku tematik 6A dan yang kedua buku Bupena 6A dari penerbit Erlangga. Langsung aja yuk kita mulai. Perkembangbiakan tumbuhan. Sebelum kita mulai materi ini, kita cari tahu dulu yuk, apa sih berkembang biak? Berkembang biak sama artinya dengan menghasilkan keturunan. Setiap makhluk hidup mengalami perkembangbiakan. Manusia mengalami perkembangbiakan dengan melahirkan, yaitu memiliki keturunan berupa anak. Selanjutnya hewan. Hewan mengalami perkembangbiakan dengan cara melahirkan, bertelur, atau membelah diri untuk menghasilkan keturunan atau anak. Sedangkan untuk tumbuhan mengalami perkembangbiakan dengan cara generatif atau vegetatif. Nah, kali ini kita akan fokus mempelajari tentang perkembangan tumbuhan. Mengapa sih kita itu harus mempelajari cara perkembangbiakan tumbuhan? Yang pertama, manfaatnya adalah mengantisipasi terjadinya kepunahan pada jenis tumbuhan. Salah satu contohnya adalah anggrek. Anggrek pada gambar tersebut sudah mengalami kepunahan, yaitu apa artinya kepunahan? Kepunahan adalah berarti jenisnya itu sudah sedikit. Selanjutnya, menambah jenis baru. Contohnya mawar yang kita lihat. Mawar di sini adalah hasil dari persilangan antara mawar merah dan mawar putih, menghasilkan jenis baru seperti gambar yang kita lihat bersama. Yang ketiga, menambah keasrian lingkungan. Semakin banyak tumbuhan yang kita tanam, semakin tumbuhan berkembang biak banyak, semakin menghasilkan keturunan, maka semakin banyak jenisnya yang dapat mengasrikan lingkungan. Yang terakhir adalah memiliki nilai ekonomis. Nah, salah satu contohnya adalah seperti yang kita lihat pada gambar. Terjadi jual beli sayuran antara penjual dan pembeli. Jadi, jika kita mempelajari bagaimana cara tumbuhan berkembang biak, kita bisa tanam di rumah kita, di pekarangan kita. Jika tumbuhan itu tumbuh subur, tumbuh banyak, memiliki keturunan atau memiliki varietas atau jenis yang banyak, kita bisa jual hasilnya di pasar dan kita bisa mendapatkan keuntungan. Tumbuhan dapat berkembang biak dengan dua cara, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif ditandai dengan adanya bunga. Berarti setiap tumbuhan yang memiliki bunga bisa jadi dia itu dapat mengalami perkembangbiakan generatif. Nah, kita bisa lihat ini adalah bagian-bagian dari bunga. Ada kelopak bunga, mahkota bunga, putik bunga yang terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Selanjutnya ada benang sari
yang terdiri dari tangkai sari dan kepala sari. Selanjutnya adalah tumbuhan yang mengalami penyerbukan. Dia dapat berkembang biak dengan cara generatif, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Serbuk sari itu ada atau berada pada benang sari, sedangkan kepala putik ada di bagian putik bunga. Nah, kita bisa lihat di gambar. Penyerbukan berarti serbuk sari jatuh di kepala putik. Mereka bertemu masuk ke dalam bakal buah. Selanjutnya adalah mengalami pembuahan. Pembuahan itu adalah peleburan sel kelamin jantan, yaitu si serbuk sari, dan sel kelamin betina, yaitu kepala putik. Jadi serbuk sari pada saat bertemu dengan kepala putik dan berada di bakal buah, mengalami peleburan atau pencampuran akan menghasilkan zigot. Zigot itulah yang akan menjadi bakal biji. Selanjutnya, penyerbukan itu ada berbagai macam. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Apa sih penyerbukan sendiri? Penyerbukan sendiri adalah serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Jadi di bunga yang sama, di tempat serbuk sari yang berbeda jatuh di kepala putik yang sama. Selanjutnya, yang kedua, penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga adalah serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih berada pada batang yang sama. Selanjutnya, yang ketiga adalah penyerbukan silang. Penyerbukan silang yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi dengan pohon yang berbeda. Yang keempat, yang terakhir, penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar di mana serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga dari jenis tumbuhan yang berbeda. Penyerbukan memiliki perantara, yaitu manusia. Jadi, penyerbukan dapat dibantu oleh bantuan manusia. Yang kedua, serangga. Serangga juga dapat menjadi perantara dari penyerbukan atau membantu proses penyerbukan. Yang ketiga, burung. Yang keempat, angin. Angin dapat membawa serbuk sari jatuh ke kepala putik. Bisa kepala putik bunga yang sama atau bunga yang sama tapi berada di batang yang berbeda, atau bunga yang berbeda jenisnya. Jadi serbuk sari bisa terbawa oleh udara. Selanjutnya yang terakhir, air sama juga dapat menjadi perantara penyerbukan. Nah, kita sekarang melihat contoh dari tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan generatif. Nah, sekarang kira-kira bisa ditebak ini bunga apa? Ini bunga dari pohon mangga. Jadi, pohon mangga itu dapat mengalami perkembangbiakan generatif.
Yaitu salah satu ciri-cirinya adalah memiliki bunga. Berarti dia juga mengalami penyerbukan dan pembuahan. Kalau yang ini adalah bunga jambu biji. Jadi sama seperti pohon mangga, dia juga mengalami perkembangbiakan generatif. Salah satu cirinya adalah memiliki bunga. Selanjutnya, ini pasti sudah pada tahu, yaitu bunga matahari. Bunga matahari juga mengalami perkembangbiakan generatif dengan menghasilkan biji. Selanjutnya, ini adalah bunga dari pohon vanili. Vanili itu biasa digunakan pada saat pembuatan kue. Oke. Jadi, setiap tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan generatif memiliki ciri-ciri yaitu berbunga, mengalami penyerbukan, mengalami pembuahan, dan ditanam menggunakan biji yang dihasilkan. Seperti mangga ditanam bisa menggunakan bijinya. Seperti jambu biji juga bisa digunakan bijinya untuk tanaman, untuk menanam, dan bunga matahari serta pohon vanili. Selanjutnya, perkembangan vegetatif. Bedanya perkembangbiakan vegetatif dengan perkembangbiakan generatif adalah dia tidak mengalami pembuahan atau tidak mengalami peleburan sel kelamin jantan, benang sari, dan sel kelamin betina yaitu putik. Perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami tanpa bantuan manusia atau terjadi secara alami, dan vegetatif buatan yaitu dengan bantuan manusia. Vegetatif alami contohnya itu adalah tunas. Kita lihat, ini salah satu contoh tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan vegetatif alami yaitu pohon pisang. Jadi, tunas itu akan tumbuh di setiap ruas batang atau ketiak daun, di pinggir daun, atau dia bisa muncul di ujung akar. Dia bisa bersama dengan induknya, atau dia bisa berpisah dengan induknya. Dia bisa bergantung dengan induknya, bisa sendiri. Selanjutnya, ini adalah pohon cocor bebek. Cocor bebek mengalami perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu namanya tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang muncul di bagian tumbuhan lainnya. Kita bisa lihat di bagian pinggir-pinggir daun ini sudah muncul keturunan dari cocor bebek. Jadi makin lama yang bagian kecil ini bisa membesar seperti induknya. Seperti itu. Selanjutnya, umbi lapis. Umbi lapis itu salah satu contoh tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan vegetatif adalah bawang bombay. Bawang bombay mengalami perkembangbiakan vegetatif alami dengan umbi lapis. Jadi, jika kalian menanam
bawang bombay bombaynya ke dalam tanah, kalian siram, lama-lama dia akan menghasilkan akar di bawahnya dan menghasilkan batang dan daun di atasnya. Jadi kalian kalau misalnya mau nanam bawang bombay, langsung bawang bombaynya silahkan, tidak masalah. Lanjut, umbi batang. Nah, salah satu contohnya adalah kentang. Kentang itu salah satu umbi batang yang dapat tumbuh langsung di dalam tanah. Jadi kalau misalnya kalian mau menanam kentang, bisa langsung kalian kubur kentangnya, kalian siram dan dia akan menghasilkan tunas baru. Akar tunas baru dan bawahnya bisa berakar. Selanjutnya adalah umbi akar. Nah, contohnya adalah wortel. Nah, kita bisa lihat di gambar ini wortelnya langsung ditanam. Di bawahnya jika kita lihat akan terlihat akarnya, di atasnya langsung daunnya. Ini salah satu contoh perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu umbi akar. Selanjutnya adalah ini adalah pohon stroberi. Pohon stroberi adalah salah satu contoh perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu geragih dengan cara geragih. Apa sih geragih? Geragih adalah batang yang tumbuh merambat secara mendatar di permukaan tanah. Jadi caranya induk dari pohon stroberi itu akan menjalar batangnya, dan batangnya itu bisa kita tanam di tanah lain atau di media lain, seperti contoh ini, ditanam di gelas bekas air mineral yang kecil. Nah, dia akan tumbuh menjadi tanaman baru atau keturunan baru. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu akar tinggal. Salah satu contohnya ini adalah lengkuas. Lengkuas yang biasa digunakan untuk masak. Rizoma merupakan batang yang seluruhnya tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah. Nah, ini nih termasuk rizomanya. Nah, jadi kita bisa menanam pohon lengkuas ini langsung lengkuasnya. Nah, nanti dia akan tumbuh daunnya ke atas dan akan berkembang biak. Selanjutnya, yang terakhir, perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu spora dengan cara spora. Spora salah satu tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan dengan cara spora adalah tumbuhan paku. Kita lihat bulat-bulatan yang kecil-kecil ini yang di bagian daun itu disebut dengan spora. Jadi jika tumbuhan itu sudah menghasilkan spora, spora itu akan terbang ke bawah angin dan akan menempel ke suatu tempat yang dapat menjadi fasilitas dia untuk tumbuh kembali. Jadi spora ini akan menempel ke suatu tempat dan akan tumbuh di tempat tersebut. Oke, selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu dengan cara stek. Stek itu nanti batang dipotong lalu langsung ditanam di media tanah, seperti gambar yang ada di video ini.
Yang kedua adalah cangkok. Nah, cangkok nanti kalian kupas bagian batang yang ada di pohon langsung di pohonnya kalian kupas sampai terlihat bagian berwarna putih. Setelah itu kalian bungkus menggunakan tanah dan plastik lalu diikat. Itu salah satu cara untuk mencangkok. Selanjutnya dengan cara sambung. Nah, berarti caranya adalah induk tumbuhan disambung dengan bagian atas tumbuhan atau tunas tumbuhan. Disambung menggunakan perekat seperti gambar yang ada di video ini. Selanjutnya okulasi. Okulasi adalah menyatukan tumbuhan yang berbeda sifatnya dengan menempelkan mata tunas atau bagian paling atas tunasnya. Bagian atas tunas salah satu tumbuhan pada batang tumbuhan lain. Nah, ini bisa menghasilkan tumbuhan jenis baru menggunakan okulasi. Selanjutnya merunduk. Nah, terakhir, vegetatif buatan bisa menggunakan cara merunduk, yaitu proses menimbun batang tumbuhan ke dalam tanah. Nah, seperti gambar yang ada di video ini. Oke, untuk menutup materi ini, Bu Iman akan sampaikan bahwa perkembangbiakan tumbuhan itu sangat penting kalian pelajari. Selain banyak manfaatnya, kalian bisa tahu tumbuhan-tumbuhan apa yang bisa diperkembangbiakannya itu menggunakan vegetatif atau menggunakan generatif. Dan kalian juga bisa melihat ciri-cirinya, mana sih tumbuhan yang menggunakan atau tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif dan tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif. Terima kasih semuanya sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Bye-bye.